Charles Darwin bukanlah penemu di balik teori evolusi. Kebanyakan orang pernah mendengar tentang Charles Darwin, karena namanya disebutkan di sebagian besar jika tidak di semua buku sains. Tetapi, mengapa tidak ada buku yang berbicara tentang Alfred Russel Wallace? Itu karena Wallace telah dilupakan sebelum waktunya untuk menjadi penemu dan pendiri teori evolusi yang sebenarnya. Keberhasilan Alfred Russel Wallace sekaligus merupakan kekalahannya yang paling menyakitkan. Nama pria ini hanya akan dikenang di dunia sains atas skandal yang diciptakannya untuk kredibilitas di balik teori evolusi. Dan lebih lanjut ceritanya sedikit lebih rumit. Puncak skandal ini dicapai pada Juli 1858 dengan kebohongan. Meskipun baik Darwin maupun Wallace adalah sahabat yang sangat akrab, tetapi mereka memutuskan untuk menerbitkan makalah mereka sendiri-sendiri tentang teori evolusi pada saat yang sama. Dan celakanya, Darwin menerbitkan makalahnya terlebih dahulu. Selain dari yang dinyatakan sebelumnya, niat Alfred Russel Wallace untuk menerbitkannya terhambat jarak komunikasi dan geografis yang jauh. Ini adalah penipuan yang akan menghantui ilmuwan untuk waktu yang lama. Wallace telah putus sekolah pada usia 14 tahun. Sebagai anak ke-8 dalam keluarga miskin, ia harus berjuang untuk mata pencahariannya. Dia tidak bisa mendaftar di universitas. Tapi dia seorang otodidak, mengumpulkan pengetahuan ilmiah yang penting saja. Seperti banyak penjelajah kontemporer hari itu, Wallace bermimpi meninggalkan dunia dan menjelajahi bagian yang tidak diketahui dari planet tempat dia dilahirkan. Dia melakukan perjalanan di berbagai daerah tropis di dunia, meskipun tidak memiliki banyak kekuatan finansial ataupun popularitas di dalam dunia ilmiah. Apalagi, banyak penjelajah perjalanan pertama para pemikir bebas waktu itu berakhir dengan tragedi. Pada usia 25, Wallace sudah menjelajahi hutan Amazon, mengumpulkan berbagai tanaman dan hewan, termasuk burung beo, monyet, dan serangga. Kapal yang dia tumpangi untuk kembali ke barat, telah menghadapi badai besar hingga tenggelam. Dia mencoba menyelamatkan beberapa hewan, tetapi kebanyakan dari mereka telah tenggelam di kandang mereka sendiri. Namun, semangat pengejaran ilmiah tidak pernah mematahkan semangatnya. Hingga bisa menyaksikan langit dan meteor melayang melintasinya di atas kapal penyelamat di tengah Laut Atlantik. Pada tahun 1854, Wallace memulai pelayaran keduanya, yang membawanya ke Indonesia. Dari sana ia memperoleh bahan analisa tidak kurang dari 125.000 kecoa, burung, dan mamalia lainnya. Semua untuk satu tujuan, untuk menemukan asal-usul spesies. Peran khusus kemudian dimainkan oleh ahli geologi Inggris Charles Lyell, yang lalu kemudian menghilangkan Wallace dari kemuliaan yang memang layak didapatkan. Dalam bukunya, Prinsip Geologi, Lyell mengkritik tesis ahli botani Prancis Jean-Baptiste Lamarck, yang mendalilkan perubahan dalam spesies dan mengusulkan gagasan bahwa pewarisan karakter yang diperoleh dapat menyebabkan variasi dalam spesies. Ada cukup alasan bagi Wallace untuk lebih peduli tentang topik itu. Pada tahun 1855, ia mengambil sikap dan menyatakan dirinya menentang Lamarckisme, meskipun Lyell tidak setuju dengan itu karena terlalu percaya pada kitab suci. Wallace mengenali hubungan antara transformasi geologis bumi, penyebaran geografisnya, dan variasi spesies. Tapi esai atau tulisan yang membahas masalah itu agak kacau dan tidak begitu meyakinkan. Hal-hal itu lalu diklarifikasi dengan pengalaman pribadi tahun 1858, ketika Wallace terjangkit demam parah di Indonesia dan bertanya-tanya mengapa beberapa bertahan dan yang lain mati. Jawaban yang muncul di benaknya menerangi gagasan evolusi. Yang paling mampu beradaptasi akan bertahan. Dan semakin dia berpikir, semakin dia yakin bahwa dia telah menemukan hukum yang mengatur semua spesies. Sebuah gagasan awal evolusi. Dia lalu mengirimkan manuskripnya dengan teori Lyell, menggunakan Darwin sebagai perantara.
Karena Lyell adalah salah satu tokoh paling menonjol di bidangnya, dia ingin seseorang mengikuti jejaknya dan mengalahkan literatur mapan yang sudah ada. Akan tetapi, Darwin tidak segera menyerahkan naskah itu, karena pada gilirannya dia telah menulis sebuah buku tebal yang mengembangkan gagasan yang sama, yang telah dia simpan di laci. Setidaknya ini yang Darwin sebutkan. Apa yang harus dilakukan? Darwin menasihati teman dekatnya, Lyell dan Sir Joseph Dalton Hooker. Hanya 2 minggu kemudian mengajar esai atau kuliah umum di Linnean Society. Darwin menerbitkan bukunya, dan teorinya dengan cepat beredar di seluruh dunia. Namun Malang Wallace, yang masih berada di luar negeri, tidak menerima kabar bahwa Darwin telah menerbitkan teorinya. Yang masih agak tidak jelas adalah apakah Darwin, entah bagaimana, sudah menggunakan ide pesaingnya dalam hal ini Wallace. Ahli zoologi atau cabang keilmuan dalam biologi yang mempelajari hewan sezaman, Matthias Glaubrecht dari Museum Ilmu Pengetahuan Alam Berlin percaya, bahwa prinsip divergensi yang dikemukakan Darwin dalam Origin of Species diambil dari esai Wallace. Mungkin Wallace terlalu tegang dalam situasinya. Buku utamanya, Kepulauan Malaysia, yang ditulis pada tahun 1869, didedikasikan untuk Darwin, idolanya. Selain itu, setelah kematian Darwin pada tahun 1882, ia selalu mengklaim bahwa dia adalah penemu induk dari prinsip seleksi alam, karena ia telah mengembangkan teori yang lebih komprehensif atau menyeluruh daripada Darwin. Kemudian, beberapa berpendapat bahwa Wallace memiliki intuisi, tetapi Darwin telah mengumpulkan lebih banyak bahan untuk analisis 20 tahun sebelumnya. Tanpa kerja keras Darwin, kecurigaan Wallace yang benar tidak akan pernah berlaku di dunia sains. Atau mungkin, dia hanya tidak ingin berhadapan dengan para cendekiawan besar pada saat itu. Pada akhirnya, Wallace tidak pernah memiliki gelar universitas dan argumen yang bagus untuk membuktikan kemampuan ilmiahnya. Jika situasi tersebut terjadi pada masa modern saat ini, pasti akan ada skandal besar dalam dunia sains. Dan publik tidak akan pernah memaafkan perilaku yang tidak pantas dari kedua belah pihak. Dengan kematiannya, Wallace telah mendapatkan ketenaran global dan memenangkan beberapa penghargaan penting. Sebuah obituari atau berita kematian menulis, bahwa dengan kematiannya generasi besar ilmuwan telah selesai. Hanya teori evolusi saja yang akan memasuki kerucut bayangannya, dan selalu bersamanya, sejak masih menjadi peneliti. Sejak saat itu, karya Wallace mulai dilupakan, terutama penelitiannya terhadap teori evolusi. Lalu yang terjadi 20 tahun kemudian, komunitas ilmiah mengakui keunggulan teori Darwin. Evolusi menjadi semboyan, dan dengan itu muncul ingatan terang dan mulia dari Darwin, yang secara bertahap menjadi peneliti alam paling terkenal dalam sejarah. Nama lain tetap kerucut, gelap, dan dalam warna yang sama. Atas saran Darwin, Wallace menjauh dari komunitas ilmiah untuk waktu yang lama. Dia lebih peduli dengan aspek praktis, eksplorasi, menyoroti penyebaran spesies, sehingga membangun zoogeografi. Lalu menerbitkan materi dari keduanya. Dalam beberapa hal, Wallace telah melampaui Darwin. Dia selalu memerintahkan melawan Lamarckisme, melawan pewarisan karakter yang diperoleh dari keturunan. Sementara itu Darwin adalah seorang Lamarckis. Dalam dekade terakhir ini, minat peneliti terhadap ilmuwan yang terlupakan telah meningkat. Yang sekarang diakui di kalangan khusus sebagai ahli biologi yang evolusioner, dan berpikiran bebas. Pendiri prinsip seleksi alam dan teori neo-Darwinian. Wallace adalah contoh yang bagus untuk ilmuwan kontemporer saat ini. Semangat untuk pengetahuan, otodidak, ketekunan, dan daya tarik untuk penemuan, adalah fitur yang menentukan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi sains dan kemanusiaan. Fakta bahwa kita telah sampai pada pengetahuan mendalam tentang fungsi alam, juga disebabkan oleh manusia istimewa yang satu ini. Yang sudah terlalu lama tidak disebutkan namanya.